Kali ini kita bahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teori konspirasi. Seperti biasa, materi ini saya dapatkan dari Ngaji Filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, edisi November 2023. Tema besarnya adalah cara pandang yang berbeda, edisi teori konspirasi. Nah, sebelum bahas lebih jauh tentang teori konspirasi, kita perlu tahu dulu apa sih definisi dari konspirasi. Jadi antara konspirasi dengan teori konspirasi itu adalah hal yang berbeda ya. Oke, konspirasi itu didefinisikan sebagai kong kali kong atau persekongkolan yang bersifat rahasia dan kecenderungannya itu negatif atau buruk atau membahayakan. Nah, konspirasi ini cirinya ada 4. Yang pertama adalah direncanakan secara berkelompok ya, jadi bukan individu, bukan perorangan. Kemudian yang kedua adalah direncanakan secara rahasia, jadi bukan secara terbuka didiskusikan secara publik. Kalau yang terbuka namanya adalah pemberontakan. Nah, karena ini konspirasi maka direncanakan secara tertutup. Yang ketiga adalah terencana. Jadi tindakannya sudah direncanakan, sudah terukur, terstruktur. Jadi bukan yang sifatnya spontanitas atau sifatnya dadakan. Dan yang keempat adalah tujuannya itu kecenderungannya negatif atau buruk atau berbahaya. Jadi maksudnya secara umum ini akan negatif, akan berdampak tidak baik kepada masyarakat luas. Nah, sedangkan teori konspirasi itu diartikan sebagai tuduhan kepada sekelompok orang yang merencanakan sesuatu tindakan secara rahasia yang tujuannya itu negatif atau buruk atau membahayakan. Nah, biasanya teori konspirasi ini bermunculan, tumbuh, subur ketika masa-masa krisis. Jadi pada masa-masa yang tidak stabil. Misalkan COVID kemarin ya. Jadi ada banyak sekali teori konspirasi yang bermunculan dan itu diamini atau dipercaya oleh banyak orang. Nah, kondisi krisis karena pada masa ini, pada masa yang tidak stabil, informasi itu belum jelas ya. Informasi itu belum mampu memenuhi keingintahuan, menjawab kekhawatiran masyarakat tentang kondisi yang sedang terjadi. Nah, oleh karenanya teori-teori konspirasi, teori-teori yang bersifat kecenderungannya praduga-praduga, tuduhan-tuduhan itu muncul dan diamini, dipercaya, diyakini oleh banyak orang. Apa aja sih yang diyakini oleh para penganut teori konspirasi? Nah, setidaknya ada 4 asumsi yang mereka pegang ya. Yang pertama adalah asumsi bahwa yang tampak itu menipu. Jadi basisnya adalah kecurigaan bahwasanya yang tampak itu tidak selalu menyajikan kebenaran, tidak selalu memperlihatkan yang nyata. Jadi muncullah dugaan-dugaan bahwasanya yang tampak begini bisa jadi begini. Jadi asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, dugaan-dugaan itu muncul karena ada keyakinan bahwa yang tampak tidak selalu memunculkan kenyataannya, memunculkan yang sebenarnya. Asumsi yang kedua adalah keyakinan bahwa konspirasi menggerakkan sejarah. Jadi para penganut teori konspirasi itu meyakini bahwa ada sekelompok orang dengan kekuatan besar, dengan sumber daya yang mereka miliki, sedang merencanakan rencana besar, sedang berusaha menggerakkan dunia ini supaya dunia berjalan sesuai dengan kehendak para konspirator. Dari situ muncullah asumsi-asumsi, dugaan-dugaan bahwa setiap ada peristiwa besar, ada kejadian besar, itu selalu dikait-kaitkan bahwa peristiwa ini didesain oleh ini, peristiwa ini sudah direncanakan oleh ini. Asumsi ketiga, tak ada yang kebetulan, semua sudah diatur. Nah, karena meyakini asumsi ini, maka setiap kejadian, setiap peristiwa, terlebih peristiwa besar, maka selalu dicari-cari penyebabnya, dicari-cari kaitan yang mungkin secara dugaan itu masuk akal, terkesan masuk akal. Kalaupun tidak ada faktanya, tidak ada datanya, maka diada-adakan, dikait-kaitkan. Asumsi yang keempat yaitu yang jahat yang selalu untung. Jadi penganut teori konspirasi ini melihat dengan kacamata kecenderungannya adalah hitam dan putih. Para konspirator, orang-orang yang mereka tuduh itu adalah orang-orang jahat, orang-orang dengan niat buruk, niat menguasai dunia, niat merencanakan sesuatu kejadian besar demi keuntungan mereka. Nah, tapi kalau kita evaluasi, kalau kita pikir-pikir apa yang dilakukan oleh para penganut teori konspirasi ini
bukanlah suatu yang positif dan ada kecenderungan negatif, karena mereka sudah menyebarkan tuduhan kepada sekelompok orang. Kelompok orang ini kalaupun ada tapi tidak dibarengi oleh basis data, maka bisa jadi merupakan sebuah tuduhan yang serius, ataupun ketika mereka menuduh kepada kelompok orang yang sejatinya tidak ada, maka itu adalah sebuah penyebaran informasi yang bisa membuat keresahan, membuat orang-orang merasa khawatir ya, membuat publik luas menjadi was-was terhadap isu yang mereka sebarkan. Nah, gimana cara mengidentifikasi teori konspirasi? Yang pertama, biasanya teori konspirasi itu mengklaim bisa memberi penjelasan yang lebih daripada keterangan resmi yang beredar. Jadi, seperti tadi, bahwasanya teori konspirasi ini muncul tumbuh subur ketika masa-masa krisis, ketika ada peristiwa besar terjadi, di mana penjelasan atau keterangan resmi dari pihak-pihak berwenang, dari otoritas itu tidak atau belum memuaskan rasa ingin tahu atau kekhawatiran dari publik luas. Makanya teori konspirasi ini hadir muncul seolah memberi solusi, seolah memberi jawaban dari apa yang tidak selesai atau tidak tuntas atau kurang dari penjelasan otoritas yang sudah ada. Yang kedua adalah teori konspirasi ini masuk akal di kalangan masa mengambang. Jadi orang-orang yang masih ragu-ragu, belum punya keyakinan, belum memutuskan meyakini informasi ini benar atau salah, maka teori konspirasi ini akan bisa diterima oleh masa mengambang. Karena teori konspirasi ini yang meskipun berbasis dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan, tapi kalau dijalin atau dijahit itu bisa saja diyakini karena masuk akal, bisa jadi masuk akal. Walaupun kalau ditanya basis data, kalau ditanya fakta yang mendukung, sudah cenderung tidak dilengkapi dengan data-data ya. Tapi tuduhan-tuduhannya memang bisa jadi diterima oleh akal. Tapi yang perlu jadi catatan adalah teori konspirasi ini ketika diminta dibuktikan, dalam hal pembuktian itu tidak akan bisa dibuktikan karena basisnya adalah tuduhan-tuduhan. Meskipun masuk akal, tapi mana buktinya itu tidak akan bisa dibuktikan ya. Yang ketiga, teori konspirasi itu ditampilkan atau disajikan sebagai info khusus, info intelijen, info rahasia, dan lain sebagainya. Karena pengemasannya demikian, maka kecenderungannya orang yang menerima itu akan bangga karena ini dirasa informasi yang eksklusif, yang belum semua orang mengetahui. Dan juga ada dorongan bagi orang yang menerima untuk menyebarluaskan kepada sekitar, kepada orang-orang terdekatnya, kepada teman-temannya, karena ada rasa bangga sudah mendapatkan informasi yang intelijen, informasi yang rahasia, yang sangat-sangat khusus, dan ada rasa bangga kita jadi orang-orang awal yang mengetahui informasi ini, sehingga ada kecenderungan untuk menyebarkan. Yang keempat, teori konspirasi itu membagi kubu menjadi gelap dan terang. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan, kejahatan itu selalu saja disematkan, dialamatkan, diasosiasikan kepada para konspirator, para orang-orang yang sudah dituduh, para orang-orang yang dianggap merencanakan kejahatan-kejahatan, merencanakan rencana-rencana besar untuk sesuatu hal yang merugikan publik luas dan hanya demi keuntungan golongannya. Ada dua alasan kenapa para pengagum atau penganut teori konspirasi ini perlu diabaikan saja. Yang pertama adalah cara pikir ya. Jadi cara berpikirnya itu spekulatif, menduga-duga tanpa bukti empiris, tapi sudah berani menyimpulkan kebenaran. Nah, mereka berani memastikan sesuatu yang belum pasti dan sesuatu yang belum tentu terjadi itu sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua adalah cara mengolah informasi. Jadi mereka berpikiran tertutup bahwasanya keyakinan mereka itu adalah kebenaran tunggal, dan data dari lawan atau data tandingan itu dicap atau dianggap hanya sebagai rekayasa. Dan parahnya lagi, mereka meyakini bahwa semua ilmuwan itu berbondong-bondong, bergotong royong, bekerja sama dalam menciptakan kebenaran palsu.
Jadi mereka tidak percaya pada semua ilmuwan kecuali yang mendukung atau setuju pada pemikiran mereka, setuju pada keyakinan mereka. Jadi semua kebenaran itu dianggap palsu kecuali kebenaran versi mereka, kecuali kebenaran yang mendukung apa yang menjadi keyakinan mereka. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita bahas satu topik penting dari ngaji filsafat, yaitu tentang bias-bias dalam pemikiran. Nah, seperti biasa materi ini saya dapat dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman Kolombo, Yogyakarta, dengan tema besar cara pandang yang berbeda dan edisi teori konspirasi. Ada beberapa bias dalam pemikiran yang menyebabkan seseorang itu jadi bisa percaya kepada teori konspirasi. Nah, tapi nggak cuma soal teori konspirasi. Bias-bias dalam pemikiran ini juga bisa menyebabkan kita dalam keseharian, dalam berdiskusi, dalam ngobrol dengan teman, dalam membaca suatu fenomena, membaca berita, kerap kali bikin kita salah dalam menarik kesimpulan. Kita bisa jadi salah menyimpulkan karena pikiran-pikiran kita itu terbias oleh beberapa hal. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ilusi pola. Jadi ini kecenderungan seseorang untuk menemukan pola. Jadi yang sebenarnya tidak ada tapi diada-adakan ya. Nah, contohnya ada banyak di dalam keseharian. Misalkan kita ada di taman, kita melihat rumput di taman dan kita punya kecenderungan melihat rumput taman itu kok bentuknya jadi mirip dengan domba ya. Atau awan di langit. Suatu ketika kita melihat awan dan kita cenderung melihat itu membentuk pola kaligrafi. Contoh lain adalah soal pertandingan sepak bola. Jadi misalkan kita beberapa kali menonton dan ternyata tim yang kita jagokan itu selalu kalah. Nah, kemudian kita suatu ketika menyimpulkan, nggak usah nonton aja. Kalau saya tonton, pasti tim saya kalah. Nah, itu adalah beberapa contoh ilusi pola ya. Bias, salah satu bias dalam pemikiran. Bias dalam pemikiran yang kedua adalah bias asosiasi. Ini adalah menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang sebenarnya tidak berhubungan. Jadi menyambung-nyambungkan peristiwa yang sebenarnya tidak nyambung. Hanya karena peristiwa A dengan peristiwa B itu terjadi bersamaan, maka dikait-kaitkan, disambung-sambungkan, dihubungkan bahwa ini ada hubungan sebab akibatnya. Contohnya apa? Nah, mungkin waktu kecil kita pernah ada teman kita yang barusan sakit, kemudian ada teman lain yang nyeletuk. Oh iya, dia kemarin kan habis lewat kuburan, habis main di kuburan. Nah, antara main di kuburan dengan jatuh sakit itu sebenarnya tidak ada hubungannya, tapi karena terjadi berdekatan maka disambung-sambungkan, dikait-kaitkan. Atau contoh lain adalah fenomena migrasi burung. Nah, ketika ada fenomena migrasi burung, bersamaan juga terjadinya dengan peningkatan kehamilan sebuah masyarakat. Nah, dikaitkanlah migrasi burung ternyata mempengaruhi tingkat kehamilan masyarakat. Bias pemikiran yang ketiga adalah bias ketersediaan. Jadi ini kecenderungan membuat pola, membuat gambaran hanya dengan informasi yang kita ketahui. Hanya dengan informasi yang sudah tersedia, yang sudah pernah kita terima. Nah, jadi ada unsur malas untuk meriset, malas untuk penelusuran data, malas investigasi informasi. Jadi kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan data, informasi yang dekat dengan kita, yang sudah tersedia, yang pernah kita lihat. Nah, contohnya apa? Misalkan di tongkrongan atau di obrolan ada teman yang nyeletuk, nggak pernah olahraga itu nggak apa-apa kok. Misalkan mbah saya itu nggak pernah olahraga aja, umurnya panjang, tetap sehat sampai sekarang. Nah, padahal kita tahu olahraga itu bagus untuk kesehatan, meningkatkan kebugaran, meningkatkan stamina. Dan juga ada banyak data orang yang jarang atau malas atau kurang olahraga itu tidak lebih sehat, tidak lebih berumur panjang dibanding orang yang rutin olahraga. Nah, kesimpulan bahwa nggak olahraga itu nggak apa-apa, karena cuma didasari oleh data yang dekat, data yang tersedia, data yang terlihat. Padahal ada data lain yang berkebalikan atau berlawanan dengan data yang tersedia tersebut. Nah, ini adalah bias ketersediaan. Jadi, menyimpulkan berdasarkan apa yang kita
kita sudah pernah terima, kita sudah pernah lihat apa yang dekat dengan kita. Bias pemikiran yang keempat adalah efek halo. Nah, ini adalah cara pikir yang dikendalikan oleh atau disetir oleh kesan pertama. Jadi kesan pertama terhadap suatu aspek itu menjadi dasar kita untuk menilai aspek yang lain. Nah, cuma karena kita melihat satu aspek ini baik, maka kita menyimpulkan aspek lainnya baik. Cuma dari kesan sekilas, kita sudah berani menyimpulkan aspek-aspek lain sesuai dengan penilaian atau kesan pertama kita. Nah, misalkan kita melihat seseorang ini ganteng atau cantik, kemudian kita menyimpulkan kepribadiannya. Nah, pasti ini orangnya baik nih, orangnya ramah, orangnya sopan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita melihat orang secara fisik ini kurang oke, kemudian ada kesan, muncul kesan bahwa nah, ini kelihatannya orang jahat nih, kelihatannya orangnya nggak ramah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah efek halo. Bias pemikiran yang kelima adalah bias konfirmasi. Jadi ini adalah kecenderungan mencari data-data informasi hanya untuk mengonfirmasi apa yang sudah kita yakini. Jadi misalkan sebenarnya ada banyak data yang bisa digali dari suatu topik yang sedang kita cari, yang sedang kita riset, tapi kita mencari data hanya yang sesuai dengan apa yang sudah kita yakini. Mencari data apa yang bisa mengonfirmasi apa yang sudah kita yakini. Nah, pernah nggak kita mengalami bias konfirmasi ini? Bahwasanya kita sudah meyakini suatu hal, kemudian kita mencari data-data yang bisa jadi argumen menguatkan apa yang sudah kita yakini. Ada data sebenarnya yang bisa menjadi pembanding, yang bisa menolak apa yang sudah kita yakini. Data-data itu terpapar di hadapan kita, tapi kita tolak karena itu tidak mengonfirmasi apa yang kita yakini. Bias pemikiran yang keenam adalah social proof. Jadi ini adalah kecenderungan melakukan apa yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini juga sering kali disebut histeria massa atau insting kerumunan. Contohnya adalah peristiwa tabrakan. Pernah nggak kita suatu ketika melihat di jalan peristiwa tabrakan? Peristiwanya sudah terjadi, kemudian kita lihat kerumunan orang pada berhenti, pada ngeliatin petugas-petugas yang sedang menyelamatkan korban, dan ada kecenderungan, ada keinginan kita untuk ikut berhenti, ikut melihat, ikut menyaksikan seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, contoh lain adalah misalkan kita belanja online ya. Kecenderungan kita sebelum beli suatu produk kita ngeriset dulu ya, kita lihat review, kita lihat produk ini sudah dapat bintang berapa sih, kemudian berapa ribu orang yang sudah beli. Nah, antara produk yang sama antara brand A dan brand B, nah kita membandingkan. Kalau yang satu ini sudah dibeli oleh ribuan orang, sedangkan yang satu baru ratusan orang, kita cenderung memilih, cenderung ingin beli yang sudah dibeli oleh ribuan orang. Nah, ini adalah contoh dari histeria massa ya, atau social proof. Bias pemikiran yang ketujuh adalah ilusi ramalan. Nah, ini adalah kecenderungan untuk menciptakan persepsi, menciptakan kesimpulan bahwa dia orang sakti, seseorang ini sakti. Keuntungan atau enaknya jadi seorang peramal adalah ketika ramalannya salah, maka itu bisa dimaafkan oleh masyarakat. Bahwasanya ya namanya juga ramalan, bisa benar bisa salah. Nah, tapi ketika ramalannya benar, itu akan menjadi viral ya, itu akan menjadi sebuah kehebohan dan orang akan mengonfirmasi bahwa ini orang emang sakti nih, ramalannya terbukti benar. Nah, padahal peramal itu bukan karena dia sakti, tapi kitalah, masyarakatlah yang mengonfirmasi, yang mengamini bahwa dia orang sakti. Peramal itu bukan karena dia ahli atau jitu ramalannya, tapi karena dia sudah sering meramal. Nah, ketika seorang peramal itu melakukan sekian belas ramalan dan itu gagal, dan yang satu baru berhasil, tuh orang akan ingat yang satu yang berhasil, sedangkan yang gagal ini orang akan dengan mudah melupakan. Karena kita bisa memaklumi bahwasanya yang namanya ramalan itu memang bisa benar bisa salah. Kalau salah
Ya namanya juga ramalan. Nah kalau benar, maka kita langsung kagum, kita langsung heboh mengamini seorang peramal ini bahwa dia memang orang sakti. Bias pemikiran yang kedelapan adalah dramatisasi kenyataan. Nah, kenyataannya tidak salah, faktanya tidak salah, peristiwanya tidak salah, tapi ada unsur dramatisasi. Jadi diceritakan, disajikan dengan cara yang heboh, dengan cara yang mendramatisasi, dengan cara yang menarik perhatian, dengan cara begitu mencolok, sehingga ada unsur menghubung-hubungkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak berhubungan. Contohnya misalkan seseorang barusan mengalami bencana, kemudian ada orang lain, tetangga atau orang lain yang menceritakan dengan detail-detail yang ditambah bumbu-bumbu, didramatisasi. Kemudian cerita itu akan membuat orang cenderung berpikir hal-hal yang macam-macam, menyangkut pautkan dengan hal-hal yang mistis, menyangkut pautkan dengan firasat-firasat, dan lain sebagainya. Padahal peristiwanya atau musibahnya biasa saja dan masuk akal dengan penjelasan yang ilmiah, penjelasan yang berbasis ilmu pengetahuan. Tapi karena ada bumbu-bumbu diheboh-hebohkan, didramatisasi, maka orang, pendengar, penonton, pembaca itu cenderung untuk mengaitkan pada hal-hal yang macam-macam. Oke, itu tadi 8 bias dalam pemikiran. Semoga ini bisa menambah wawasan, menambah insight teman-teman. Jangan lupa kalau merasa video ini bermanfaat, teman-teman kasih tanda like-nya. Teman-teman jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lain, supaya semakin banyak yang mendapatkan wawasan atau pengetahuan baru seputar bias-bias dalam pemikiran. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang gak kalah menarik, yang membahas tema-tema seputaran filsafat.